A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sabri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada, senang rasanya berjumpa kembali dengan sahabatku, saudaraku yang satu akidah beragama Islam, yang bertauhid hanya kepada Allah. Sahabat-sahabatku, saudaraku, kajian kita pada pagi hari ini yaitu la tahzan. La tahzan, jangan bersedih. Dalam hidup dan kehidupan ini sehari-hari kita menjalani beraktivitas untuk mencari rezeki, untuk memenuhi kebutuhan hidup ini. Kadang-kadang kita merasa hidup kita terlalu merasa kurang beruntung. Kalau kita lihat orang yang di atas kita yang hidupnya serba mewah, semua keinginan mereka dapat tercapai, sementara kita hanya hidup apa adanya. Ini menimbulkan rasa sedih, rasa putus asa di dalam diri. Bagi orang yang beragama Islam, dunia ini hanya permainan. Yang dia cari adalah hidup setelah kematian. Kalau kita pikir-pikir, banyak kita yang hidup di dunia ini, yang khususnya yang tinggal di Indonesia ini, bagaimana kita makan nasi, orang kaya juga makan nasi. Mereka makan pakai sayur mayur, kita pun pakai sayur mayur. Kita bersedih kalau kita makan hanya pakai kelapa diparut, dikasih garam. Kita bersedih kalau makan hanya pakai tempe dan tahu, dikasih sambal. Sementara kawan-kawan kita lihat, mereka makan di restoran. Ini menimbulkan rasa sedih di dalam diri. Merasa beruntung, merasa kurang beruntung dalam hidup dan kehidupan ini. Padahal tidak seperti itu. Kalau kita ingin betul-betul menggunakan pikiran, hidup ini hanyalah penantian untuk pergi ke alam akhirat. Nah, semua wajib melalui kematian yang disebut meninggal dunia. Jadi apa yang kita sedihkan? Walaupun baju kita ini penuh dengan tampalan-tampalan, kita merasa terhina di depan manusia. Kita tidak pernah berpikir bagaimana kita tidak terhina di hadapan Allah. Jadi, sahabatku, saudaraku, harus memilih terhina di hadapan manusia, tapi mulia di hadapan Allah, atau mulia di hadapan manusia, terhina di hadapan Allah. Tinggal memilih. Dalam hidup dan kehidupan ini, kita sudah mendapat pedoman. Khususnya untuk agama Islam, mempunyai kitab Al-Quran dan kitab hadis sebagai pedoman di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Dan ini Allah sudah mengutus utusannya melalui Nabi dan Rasulnya. Kalau agama Islam itu Nabi Muhammad SAW yang memberikan ajaran kepada kita untuk bertauhid kepada Allah dengan ucapan La ilaha illallah. Yang kedua, memperbaiki akhlak manusia sehingga menimbulkan akhlakul karimah, akhlak yang baik dan terpuji.
Alam yang baik dan terpuji ini akan tercermin dalam ucapan dan perbuatan. Jadi, la tahzan, janganlah bersedih. Bagi orang-orang yang benar-benar bertakwa dan benar tahu siapa Tuhannya, maka dia tidak akan pernah sedih. Mau makan pakai apapun, dia tidak akan pernah sedih. Dia tidak akan merasa terhina di hadapan manusia, dan dia tidak akan memuji orang-orang kaya yang hidupnya serba mewah, serba berkecukupan, karena dia tahu bahwa orang kaya tersebut pada suatu saat dia akan tinggalkan semua kekayaannya. Yang dia akan miliki hanyalah kain kafan. Jadi tidak ada rasa sedih, yang ada rasa syukur. Karena kita diberi kehidupan, diberi kesempatan untuk meraih kemenangan. Kemenangan bagi agama Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, di saat akhir hayat sahabat-sahabatku, saudaraku, mengucapkan kalimat La ilaha illallah, Allah di akhir kalamnya, di akhir perkataannya, meninggalkan dunia ini. Itulah yang disebut orang-orang yang beruntung. Jadi tidak ada di sini kita merasa bersedih, baik ditinggal oleh pacar. Kalau kita ditinggal sama pacar, putus kita pacaran, berarti itu bukan jodoh kita, berarti itu bukan yang terbaik bagi kita. Nah, memang kadang-kadang dalam hidup dan kehidupan ini kita mencari serba berkecukupan, serba ada, serba. Nah, toko serba ada untuk di dalam rumah kita. Dan tanpa kita sadari, kita sendiri pun sudah membuka serba di dalam rumah. Rumah serba ada, ya kan? Nah, jadi toko serba ada yang ada di pasar-pasar itu, ya kan, sudah beralih ke rumah kita. Nah, begitu sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, dalam hidup dan kehidupan ini mempunyai rahasia. Di balik rahasia ada rahasia yang kita tidak ketahui. Nah, jadi hanya bertakwa kepada Allah, maka hidup ini akan nyaman, tenang. Kalau benar kita bertakwa, kita tidak pernah mengandung. Nah, jadi sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, di sini kalau benar kita itu berguru di dalam majelis tarekat, bukan di majelis orang berceramah. Karena ceramah itu hanya menyampaikan, bukan membimbing. Ini beda. Kalau secara umum, ustadz-ustadz, buya, kiai, habib, itu hanya menyampaikan berdasarkan buku yang dia baca, bukan berdasarkan pengalaman spiritual, bukan berdasarkan apa yang dia lihat, apa yang didengar di sekitar dia. Bagaimana kita menyaksikan seseorang meninggal dunia dalam keadaan susah untuk melepaskan nyawanya, dalam keadaan gelisah dia menghadapi kematiannya. Nah, padahal dia sholat, puasa, zakat, haji, bersedekah, zikir. Tapi kenyataannya di saat mengalami kematian, menghadapi sakaratul maut, dia gelisah, resah. Kalau orang benar-benar bertakwa dan beriman kepada Allah, maka itu semua tidak ada.
Yang ada hanya rasa tenang. Nah, disinilah beda orang yang beriman, bertakwa hanya di bibir, dengan orang yang beriman, bertakwa kepada Allah di dalam hatinya, di seluruh sekujur tubuhnya. Nah, di sini sahabat-sahabatku, saudaraku, harus berpikir dan merenungkan kemanakah diri ini akan dibawa. Bagaimanakah cara menyelamatkan diri di dunia ini supaya terhindar dari siksanya Allah. Jadi kita harus taat ini disebut juga dengan takwa. Nah, begitulah sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Begitu sahabat-sahabatku, saudaraku melihat video saya ini, mulai detik ini, maka jangan ada lagi rasa sedih di dalam diri. Jangan ada lagi rasa sedih, rasa kurang beruntung dalam hidup dan kehidupan ini. Karena semuanya adalah sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanyalah tingkat keimanan, tingkat ketakwaan kepada Allah. Rambut boleh sama hitam, rambut boleh sama putih, baju boleh dengan bermacam-macam warna dan model, tapi satu tujuannya hanya untuk menutupi aurat di badan kita. Begitu sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, lah tahzan, jangan bersedih. Dan apabila sahabat-sahabatku, saudaraku ada yang sakit, marilah kita bersama-sama mendoakan mereka. Semoga Allah mengangkat penyakit mereka, memulihkan kesehatannya, beraktivitas sebagaimana mestinya. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.